kembali lagi sama Indah. Perjalanan kali ini kita akan ke Luxembourg ya. Yuk, ikutin terus. Ngapain aja sih Indah di Luxembourg nanti? Sampai ketemu di Luxembourg. Nah, oke, perjalanan ini mulai dari stasiun kecil yang bernama Hansfurt yang ada di kota Jerman. Lalu beberapa kali transit menggunakan kereta sambil menikmati pemandangan di sekitar perjalanan. Dari mulai desa-desa kecil dengan warna hijau, danau, sampai kota besar yang ada di Jerman, semua terasa santai kalau dinikmati dari jendela kereta. Nah, perjalanan ini membuktikan kalau naik kereta itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga bisa menikmati perjalanannya. Ini contohnya, waktu itu aku ke sana kebetulan lagi musim autumn. Jadi aku melihat sepanjang perjalanan daun-daun berwarna-warni sangat cantik sepanjang perjalanan. Jadi seru deh. Selain itu juga bisa menikmati pemandangan kota di sekitarnya. Nah, kemudian aku juga pas kesana lagi cerah banget, sedang cantik-cantiknya. Jadi aku bisa melihat pemandangan di sekitar dengan jelas. Kota ini contohnya. Sepanjang menuju perjalanan Luxembourg, aku juga melewati beberapa daerah, salah satunya Mosel. Itu adalah daerah di Jerman yang terkenal dengan hamparan kebun anggur yang sangat luas membentang dan juga terkenal dengan wine-nya loh. Ini adalah penampakan hamparan kebun anggur itu sangat luas. So, setelah 8-9 jam duduk di kereta, akhirnya sampai di Luxembourg, kota tujuan. Sebenarnya ini tidak tahu ini menuju kemana arahnya, tapi mari kita lihat-lihat di luar. Kita sudah di Luxembourg. Ini dia, kita sudah ada di Luxembourg. Luxembourg. Cara di Luxembourg. Oh, ini guys. Luxembourg. Jalan-jalan di Luxembourg hari ini. Ini kemana ya jalurnya ya? Ini adalah Bahnhof dari Luxembourg guys. Luxembourg. Hotelnya. Hotel Marriott di Luxembourg. Kumal. Wah, Luxembourg. Hotel Marriottnya. So, kita jalan-jalan lagi. Ini apa ya? Coba kita lihat-lihat ke dalam-dalamnya. Ini katanya mana ya? Harus aku. Loh, mereka pada nyebrang di dalamnya. Kita boleh nyebrang. Menyeberangnya legal guys. Yuk kita jalan-jalan, lihat-lihat kotanya. Di sini daerah banyak hotel gitu loh. Banyak banget hotel-hotelnya. Lihat deh.
hotel, bersih banget di sini. Taman-taman, Happy Go Supermarket. Luxembourg. Dan setelah melewati perhotelan tadi, akhirnya aku memutuskan untuk ke kotanya. Jadi tadi aku naik tram dari Bahnhofnya, terus menuju ke Hallstattnya. Yo, kita lanjut berjalan. Setiap sudutnya cantik sekali. Tadi sebelum pindah ke sini, ini kayaknya melihat bendera Luxembourg itu di pinggir jalannya, dan kayaknya orang ramai juga di sana. Jadi mari kita lihat apakah beneran ada dan itu letaknya dekat gitu. Coba kita lihat ya. Sebelum kita jalan-jalan lebih lanjut lagi di Luxembourg ini, karena rencananya hari ini udah akan lama di sini gitu, nyobain transportasinya. Iya, ada motor, mobil deng. Ya, cantik. Wow. Itu dia yang kita cari. Coba deh kalian. Yang paham tolong. Yang paham tolong. Bita. Sepertinya akan ada apa ya? Sekarang aku ada di Gelevra, atau yang disebut dengan Golden Lady atau wanita emas. Monumen ini berdiri di Palais de la Constitution di pusat kota Luxembourg. Patung ini berdiri di sebuah puncak obelisk tinggi dan menggambarkan sosok wanita berlapis emas yang menjadi simbol dari kemerdekaan, kebebasan, dan peringatan bagi para warga Luxembourg yang gugur dalam Perang Dunia. Dan waktu aku ke sana kebetulan lagi ada perayaan, jadi banyak bunga-bunga yang ada di depan dari patung ini atau monumen ini, seperti yang terlihat di video ya. Tak lupa juga pemandangan di sekitarnya sangat cantik dengan daunnya warna-warni karena sedang autumn ya. And then tidak jauh dari Gelevra tadi, di seberangnya ada sebuah katedral namanya Katedral Notre Dame. Dan katedral yang megah ini adalah sebuah landmark utama dan dibangun dengan arsitektur gaya gotik akhir yang menakjubkan. Perhatikan deh detailnya, menara tinggi, jendela kaca berwarna, dan suasana damai di dalamnya. Dan bendera Luxembourg berkibar di sekelilingnya menambah kesan patriotik dan megah. Katedral ini bukan hanya sebuah tempat ibadah ya, tapi juga menjadi saksi sejarah panjang Luxembourg. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan spot ini saat berkunjung nanti. Walaupun dilihat orang. Video. Yaps, benar sekali. Aku sekarang ada di filial Hauta, atau ini adalah bagian tertua
dan yang paling bersejarah dari kota Luxembourg ini ya. Seperti yang udah tadi di awal, ada banyak landmark utama seperti Katedral Notre Dame, Palais de la Constitution atau Gelefra, dan benteng-benteng tua lainnya. Dan area ini juga dipenuhi dengan jalan-jalan sempit yang indah tentunya, toko, kafe, dan pemandangan kota yang klasik tentunya. Sangat seru deh jalan-jalan, menikmati semua yang ada di sini. Ikutin terus ya. Luxembourg City Tour Office. Wow. Halo, ini ada di Stadnya Luxembourg. Lihat pemandangannya. Luxembourg indah datang. Luxembourg. Konon katanya ini adalah negara terkaya dan termakmur, guys. Jadi di sini ada wifi, terus semua transportasinya gratis. Jadi kita bisa coba semuanya. Itu yang akan Ina lakukan hari ini. Hai, halo. Luxembourg, cantik sekali kotanya. Lihat di belakang tuh ada hotelnya. Hotel de Ville namanya. Wow. Hotelnya. Di sana ada kirchenya. Wow. Cantik banget. Mewah banget. Itu caranya masuk gimana ya? Di sini ada jamnya juga. Suhu hari ini 13 derajat. Di Pier Gardennya ada patungnya ini. Resistes. Lavish drink water. Jadi bisa ngambil air deh, sepertinya di sini. Iya. Tapi kosong ya. Jadi biasanya kalau ada orang mau minum bisa ngambil airnya di sana. Namanya drink water. Gitu, itu gratis ya teman-teman. Karena kebetulan hari ini nggak ada airnya. Jadi harap maklum. So, ini tempat apa ya? Ada Spiegelnya di sana. Kok bisa turun, guys? Iya, ini bisa turun. Ini namanya apa ya? Ini kayak bisa turun gitu. Ini kah ya? Apa itu? Kiar. Ada mallnya gitu. Ada mallnya. Yuk kita coba masuk ya. Itu apa sih? Ada spill-spillnya juga di sini. Jadi bisa main di sini. Kalau kalian bisa dengar ada suara gereja BTW. Coba kita lihat ya. Jadi kita akan mencari lembah sungai dasar termewah itu dulu, ya. Oke? Oke. Jadi kita cari itu dulu. Setelah itu baru kita akan menjelajahi kembali. Oke? Yuk. Cute banget gak sih? So cute. Gede. Ini
orang jualan sih depan tokonya. Nanti dikira ngapain. So ini adalah Grand Ducal Palace. Itu adalah tempat tentara yang berjaga di luar atau pintu gerbang dari istana. Jadi ini tuh adalah istana resmi tempat tinggalnya Grand Duke atau Pangeran Agung dari Luxembourg. Ini adalah tampak luar dari istananya, teman-teman. Dan biasanya ada penjagaan ketat. Dan barusan aku melihat di sini ada orang yang sedang penutupan akhir jaga dari tentaranya itu. Tidak boleh di video. Hehe. So selanjutnya aku mencari salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Luxembourg. Tapi di sini tuh aku keadaan bingung gitu loh, nggak tahu arah kanan kiri. Sementara di maps juga tidak terlalu jelas arahnya. Entah aku yang tidak bisa membaca maps atau gimana. Tapi akhirnya aku menemukannya. Yay! Kayak orang kesasar mukanya ini, geng. Percayalah, ini benar. Petro? Kita bisa lihat benteng-bentengnya dari sini. Semuanya. Kita bisa lihat benteng-bentengnya dari sini. The Luxembourg Story. Kom. Ayo ikut. Wow, pemandangannya dari sini, gengs. Wow. Di sana ada bendera Luxembourgnya. I think we should be go to so, tuh ada jalannya yang berliku ke bawah turun. Quem é o secretário de finanças? Halo. So, Chemin de la Corniche atau yang sering disebut dengan balkon terindah di Eropa atau Europe's Most Beautiful Balcony, itu adalah jalan setapak yang membentang di tepi benteng tua di Ville Houte atau pusat dari Luxembourg. Ini adalah tempat di Luxembourg. So dari atas sini kita juga bisa lihat pemandangan spektakuler lembah Alzette dan rumah-rumah bersejarah dan sungai di bawahnya. Dan jalan ini ideal banget sih untuk jalan santai, foto-foto, dan menikmati panorama kota tua. Dan jangan lupa lokasinya itu ada di dekat Grun atau kawasan bersejarah di lembah. Dan itu pun sangat mudah diakses dari pusat kota tentunya. Dan di sini juga ada informasi mengenai gambar apa aja sih yang ada di bawah sana. Pokoknya cakep banget dan epic banget. Cobain deh
datang ke Luxembourg. So, tidak ada di sini lagi. Ditemani dengan daun-daun hijau berguguran. Qué bonito esto. Yo, kita sudah berada di atas ketinggian dari Vestum ini. Cantik banget dari sini ternyata, guys. Cantik banget, cantik banget. Ini ada namanya. Terus dari sini juga bisa lihat. Cantik banget. Benar-benar indah. Vestumnya indah banget. Indah sekali, gengs. Wow. Oh, mais avec les dettes, peut-être. And that's why I said a few minutes ago, pointing to that wall, I said that they are reconstructed. Indeed, Luxembourg has
Elinor Oscar Luxembourg. Oh, get me. No exits from that. Oke. Kita mencari jalan lain supaya kita bisa masuk ke daerah situ. Oke. Ayo. Ternyata tadi itu salah jalan, guys. So ya kita cari jalan yang lain. Now, if you're interested, there are two parts of the tunnel that can be visited. So there is a segment that can be visited, and it is right underneath the bottom. This segment is full of Cantik sekali pembukaannya dari sini juga. Wow, kalau kita lihat dari sini, kita bisa ngeliat penuh banget. Nah, ini itu adalah jembatan yang menjadi ikon dari kota dan penghubung antara pusat kota dan stasiun kereta. So, akhirnya menemukan tempat ini. Nah, dan klik. Menemukan tempat ini, guys. Como mira, te enseña. Un tris, mira, un poquitico. No. Nah, dari box lift ini atau frontal panoramic elevator ini, dari atas ketinggian kita bisa melihat kota-kota atau rumah-rumah, bahkan lembah tadi yang kita lalui kita bisa melihatnya dari sini, dan otomatis itu sangat mengerikan ya. Jadi kayak ada dinding kaca, kita bisa melihat apa yang ada di bawah kita melalui kaca yang bisa kita injak. Tapi jangan khawatir, itu sheer height, itu aman, cuman ada rasa dagdiksernya dikit aja sih. Dan kita akan bergerak menuju liftnya atau elevatornya. Selamat menikmati.
So, sudah menurun nih. Sudah menurun nih, lihat jembatan sana. Nah, lihat dari sini tuh. Ya, naik dulu, dari naik ke sana. Ya, nanti kita naik lagi ya. Yuhu. Ini adalah di desanya Luxembourg. Orang-orang di sini pada suka jalan gitu ya. Lihat dari kostumnya. Ya, kita tunggu dan kita mau naik lagi. Yeay, happy banget rasanya setelah seharian mengelilingi negara Luxembourg dan juga dapat mengunjungi berbagai tempat keren seperti yang aku sebutin di video ini. Nah, rasanya tuh aku bawa pulang banyak banget ilmu baru, pengalaman baru, dan juga hal-hal menarik yang bisa dipelajari. Nah, semoga suatu saat nanti aku bisa balik lagi ke negara kecil ini, tapi super kaya ini, dan mungkin bisa bekerja di sini sih suatu hari nanti harapannya. Setengkara. Jangan lupa nantikan konten selanjutnya ya, dan support terus channel ini supaya bisa berkembang. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Cus! Ciao! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga ya loncengnya.